Hello, Iman Purbo here, and today we're gonna learn some English. What? Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Purbo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai audio yang kemarin itu saya sempat terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya juga ingin menjelaskan gimana cara untuk teman-teman bisa memanfaatkan audio yang saya buat terjemahnya dengan sebaik-baiknya. Karena dulu itu saya belajar bahasa Inggris tuh lewat audio yang ada terjemahannya kayak gitu loh. Dan tanpa saya sadari ternyata itu pengaruhnya luar biasa banget, bagus banget kalau ke saya gitu loh. Makanya saya akhirnya buat seperti itu supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat gitu loh. Tapi saya akan menjelaskan gimana cara melatihnya supaya lebih maksimal lagi yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi dulu tuh ceritanya gini. Dulu saya sempat belajar bahasa Inggris dulu di LIA. Terus habis itu setelah advance, habis itu saya nggak ikutan lagi. Terus ya udah nggak pernah belajar lagi. Terus jadi saya dengar audio aja yang ada bahasa Inggrisnya. Tapi dulu juga di LIA juga ngomongnya juga masih yang susah gitu kan. Gimana sih, masih nggak jelas gitu. Dengan audio itu saya dengerin tiap hari gitu loh. Kayak gini nih audio, dulu masih kaset. Jadi masih kaset kayak gitu. Saya dengerin sehari itu bisa 5 kaset. Satu kaset tuh 1 jam. Karena dulu saya ke kampus itu bawa mobil gitu kan. Jadi kalau macet di jalan saya bisa semakin dengerin lebih lama gitu kan. Dan Jakarta itu kan kita tahu macet gitu loh. Dan keuntungan macet itu saya bisa dengerin, gue bisa dengerin lebih lama. Ini topik-topiknya itu kayak kalau kita nonton TED Talk sekarang, topik-topik tentang kehidupan. Jadi saya seneng gitu loh. Dan ternyata dengan adanya audio bahasa Inggris yang ada terjemahan bahasa Indonesianya itu saya belajar banyak hal. Satu, listening saya jadi bagus gitu. Kedua, struktur kalimat, karena saya dengerin orang bulenya langsung gitu, terus ada terjemahan bahasa Indonesia, saya tahu struktur kalimat, kayak gitu. Saya dengerin sampai saya satu kaset itu bisa saya dengerin berulang-ulang gitu loh, sampai saya yang habis ini gue tahu ini dia mau ngomong ini nih, habis ini gue tahu dia mau ngomong ini, sampai segitu apalnya gitu loh. Karena udah keseringan, mungkin satu kaset bisa ratusan kali saya dengerin gitu, sampai saya apal gitu. Habis ini nih si pembicaranya mau ngomong ini nih gitu kan. Terus yang ketiga, saya bertambah kosakatanya, karena di situ kan ada terjemahan bahasa Indonesia kan. Jadi untuk kata-kata yang saya nggak tahu, itu tuh artinya ini ya, ini artinya ini. Dan saya jadi menambah kosakata, listening saya lebih bagus, struktur saya lebih bagus juga. Ini saya kasih dengar sedikit ya audionya. Ini kayak gini nih. What is inside that box is real to us. Di mana di dalam kotak tersebut itu adalah nyata bagi kita. That's the real world. Itulah kehidupan yang nyata. Tuh kayak gitu kan. Jadi ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya gitu loh. Jadi itu benar-benar ngebantu saya untuk akhirnya tahu strukturnya. Dan kemudian ketika saya memutuskan untuk gue coba mau ngajar bahasa Inggris dan akhirnya saya coba. Waktu itu saya mau ngambil, karena saya nggak tahu grammar sama sekali ya, akhirnya saya ngambil kelas dulu, karena dekat rumah tuh adanya LIA. Terus ketika saya mau ngambil kelas itu disuruh dites dulu gitu kan, levelnya sampai di mana untuk menentukan kelasnya di mana gitu kan. Udah saya ikutan. Terus kalau kita lihat di sini nih, nah ini hasilnya gitu. Ternyata skor saya 562. Saat itu ketika dites kayak gitu tuh banyak yang datang di tes itu bawa buku yang tebel-tebel. Saya bingung, gue mau ngapain ya? Saya nggak tahu gitu mau belajar apaan. Grammar, buku-buku grammar saya nggak ada sama sekali. Kalau kalian tanya rumus past continuous tense itu apa, nggak tahu saya beneran gitu loh. Dan setelah dapat hasil ini, saya tanya level ini, ini Mas ketinggian nih levelnya. Gak ada kelas yang cukup buat Mas. Serius? Paling tinggi itu mentok di angka 450 gitu loh. Serius? Masa sih? Saya jadi kayak yang ternyata. Dan di situ saya jadi gitu ya, ternyata apa yang saya pelajari
dari mendengarkan itu tuh banyak keuntungannya gitu loh. Banyak keuntungannya, itulah kenapa akhirnya saya membuat audio yang kayak gini nih. Nih, kayak gini kan. Dari jendela yang terbuka, mereka mendengar suara radio. A woman singing. Seorang wanita sedang bernyanyi. Nah, ini suara saya gitu, suara saya yang menerjemahkan ini. Dan kenapa saya perlu menjelaskan ini? Sekalian kita belajar kosakatanya juga, sekalian juga teman-teman akan melihat gaya penerjemahan saya, karena ada hal-hal yang nggak saya terjemahkan secara kata per kata gitu. Saya kalau menerjemahkan itu biasanya lebih ke gaya orang Indonesia ngomong tuh gimana sih gitu loh. Kalau misalnya orang bule ngomongnya kayak gitu, kalau diterjemahkan ke kata per kata itu jatuhnya kesannya jadi kayak Google Translate gitu loh. Kayak misalnya orang bule gitu ngomong, yeah, I can manage gitu. Kayak misalnya, lo bisa gak sih? Yeah, I can manage. I can manage itu kalau diterjemahin manage, saya bisa, kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia kan, saya bisa mengaturnya. Hah? Mengatur, maksud lo? Mengatur? Gue nanya, lu bisa apa enggak? Kalau lu jawabnya, saya bisa mengatur. Agak jadi kayak gayanya jadi aneh diterjemahkan, jadi I can manage, ya gue bisa kok gitu loh. Tapi buat teman-teman yang baru belajar mungkin akan bingung ketika dengerin terjemahan saya, kok ini diterjemahkannya jadi begini ya, padahal itu kan arti kata itu kan nggak gitu loh. Kalau kita lihat ke Google terjemahan, good itu baik, tapi di sini kan ada beberapa arti lain kan. Kita mesti lihat konteks dan situasinya dulu sehingga nanti bisa jadi baik, bisa jadi cerah, bisa jadi layak. Kata-kata ini bisa jadi masuk di situ tergantung konteks dan situasinya. Itulah kenapa saya ingin menjelaskan ini, sekalian kita akan belajar kosakata di sini gitu loh. Saya akan di yang sini, kalau teman-teman belum dengar, coba dengar ini. Belajar bahasa Inggris melalui cerita bagian 1. Nah, ini saya akan bagi menjadi 3 sesi ya, 3 penjelasan, sehingga nggak terlalu lama juga penjelasannya gitu. Jadi teman-teman akan bisa nangkep kenapa akhirnya saya terjemahkan seperti ini gitu loh, seperti yang ada di sini gitu. Dan ini audionya itu nanti teman-teman dengerin terus, dengerin lagi. Dulu kayak saya dengerin si kaset itu sampai ratusan kali satu kaset, sampai saya bisa apal, habis ini dia mau ngomong ini nih. Gue tahu nih habis ini dia mau ngomong ini. Gue tahu habis ini dia mau ngomong ini gitu. Sehingga ketika hasil dari English Proficiency Score ini tuh, yang tertinggi saya di structure tuh. Structure saya 57,6. Structure ini yang ya ini grammar gitu loh, structure kalimat. Kok saya bisa tinggi sih di structure? Ya karena saya biasa dengerin gitu kan. Kalau misalnya saya denger kalimat bahasa Inggris, oh ini nggak gini, harusnya gitu. Emang secara rumusnya gimana? Nggak tahu, gue biasa dengar orang bule gitu. Saya nggak tahu ngejarin secara rumus, tapi saya tahu biasanya gue dengernya gitu soalnya gitu lah. Nah sekarang karena saya mikir untuk ngajar, jadi saya perlu untuk mempelajari grammar itu, sehingga supaya saya nggak cuman bisa ngomong, ya gue biasa dengernya begitu kok gitu. Saya bisa jelasin dari segi ilmunya gitu, keilmuannya. Nah sekarang kita saya rasa cukup untuk menjelaskan ini. Jadi tips di dalam teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal dari audio-audio yang saya terjemahkan seperti ini adalah dengerin terus, kapanpun dengerin aja. Dan enaknya audio kan kita bisa masukin handphone gitu loh. Ini coba aja di-download gitu, masukin handphone, terus didengerin kalau misalnya teman-teman ke kampus atau kemana gitu. Dengerinnya pakai earphone gitu kan audionya. Jadi lama-lama nambah dan lama-lama strukturnya juga lebih bagus, dan lama-lama juga listening kalian juga lebih bagus. Kalau teman-teman misalnya dengerin ini masih kecepetan nih. Kim stopped and listened. Ini tuh audionya termasuk pelan loh. Ini saya bilang audionya termasuk pelan. Kalau teman-teman dengerin ini masih kecepetan, berarti solusinya adalah didengerin terus, dan lama-lama nanti kalau udah semakin sekali, 2 kali, 10, 100, 1000 kali dengerin, ini lama-lama makin jadi pelan ini kedengaran, dan oh iya dia ngomong ini, lama-lama kita akan, kemampuan listening kita akan semakin baik. Ini audio termasuk pelan loh.
Kalau yang cepat tuh kayak audio, kayak di This American Life yang saya pernah kasih contohnya, atau di film. Film tuh udah percakapan sehari-harinya cepat, ini lambat sekali, ini termasuk lambat gitu loh. Jadi kalau teman-teman ini ngerasa kecepatan, berarti mesti ditonton. Nah, sekarang kita masuk ke pelajarannya. Jadi intinya adalah tips dari mendapatkan hasil yang maksimal dari sini adalah dengerin. Kemudian ada kosakata yang baru nih, dicatat aja gitu loh. Atau dengerin terus, lama-lama juga hafal. Oh, ini kosakatanya ini ya. Oh, ini. Oh, ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasannya ya. Ini dari yang ini saya akan bagi menjadi 3 supaya nggak kelamaan juga. Oke. Jadi ini kan di sini. Nih, the big street with its cafes and shops and people was behind them now. Its cafes and shops and people was behind them now. Nah, ini oke. The big street. Big itu besar. Street itu jalanan. Nah, ketimbang saya jelasin seperti ini, saya kasih gambar nih. Big street ini loh yang namanya big street, jalanan gede no. Lebih gampang ya kalau ngeliat gambar gini ya, kita akan gitu ya, big street langsung nempel dan akan lebih mudah ngapalnya juga gitu. With dengan its itu mengacu ke si big street, jalan besar. Cafe, shops, toko, bentuk plural dari shop, toko, people, orang-orang. Was behind them now. Behind itu di belakang, them, mereka, sekarang. Jadi toko-toko jalanan gede ini pasti ada toko-toko, pasti ada kafe gitu kan. Ini ada orang-orang kan gitu. Was behind them now. Jadi jalanan besar dengan kafe-kafe dan toko-toko dan orang-orangnya sekarang berada di belakang mereka. Tuh, saya terjemahkan jadi seperti ini gitu. Jadi yang penting teman-teman ngerti aja gitu. Nanti gaya kalian menerjemahkan ya silahkan aja, terserah kalian, yang penting artinya tuh sama gitu. They walk slowly. Walk, ini walk tuh namanya walk, berjalan. Lebih gampang ya, ada gambar begini. They walk slowly, mereka berjalan perlahan. It was quiet tuh sunyi, sepi nih, kayak suasana kayak gini nih. Sepi, sunyi, ini kan kayak gini nggak ada orang gitu, sunyinya sepi gitu kan. Away from the cars and the noise. Away, jauh dari mobil. Away from, jauh dari mobil. Dan noise itu suara yang berisik atau keberisikan. Atau di sini terjemahkan menjadi keramaian. Nah, itu lihat tadi konteksnya seperti apa, situasinya seperti apa. Sehingga saya menerjemahkannya bukan jauh dari mobil dan keberisikan. Nah, saya menerjemahkannya jadi jauh dari suara mobil-mobil dan keramaian. Kim merasa excited tuh antusias, merasa sangat antusias. She held itu bentuk lampau dari hold. She held on to Dave's hand. Dia memegang. Held itu memegang. Di konteks ini memegang. He held on to Dave's hand. Dia memegang tangan. Hand itu tangan. Dave. They were in a narrow street of tall houses and small shop. They were in a narrow street. Narrow itu sempit. Jadi narrow street, jalanan yang sempit. Lawannya dari big street. Ini big street, ini narrow street. Ini narrow street tuh kecil ya jalannya. Narrow street of tall houses. Ini rumah-rumah tinggi. House tuh rumah, tall tuh tinggi. Rumah yang tinggi ini. Small shops. Toko-toko kecil ya. Mungkin di sini ada toko kecil gitu di sini ya. Ada banyak toko-toko kecil di situnya. Nah, ini jalanannya, jalanan sempit. Jadi kalau kita lihat lagi, they were in a narrow street of tall houses and small shops. Mereka berada di jalan yang sempit, jalan sempit yang berada di antara rumah-rumah yang tinggi dan toko-toko kecil. Jadi jalanan itu ada di antara ini kan, tuh di antara rumah-rumah dan toko-toko kan, ya di antara. Oke.
They heard itu bentuk lampau dari hear itu mendengar. They heard a radio itu radio, through melalui, open window itu jendela terbuka. Ini open window nih. Ini radio, ini open window tuh. Open window, jendela yang terbuka. A woman singing. Woman, kita lihat wanita kan, singing, lagi menyanyi ya. Oke, kita lihat lagi di sini. A woman singing, seorang wanita sedang bernyanyi. Kim stop and listen. Stop, berhenti. Listen, mendengar. Ada hear, ada listen. Sama-sama juga mendengar. Listen di sini tuh lebih menyimak gitu. Mencoba untuk dengerin apa sih gitu. Menyimak gitu. Kim stop and listen. Dia berhenti dan mencoba untuk menyimaknya gitu. Dengerin. But she did not understand the words. Kim berhenti dan mencoba untuk mendengarkan. Menyimak dengan baik gitu. Tapi di sini juga bisa diterjemahkan dengan mendengarkan. But she did not understand the word. Understand itu memahami. Tapi dia tidak mengerti apa. Ini kalau diterjemahin, tapi dia tidak memahami the words, kata-katanya. Saya terjemahkan jadi, tapi dia tidak mengerti apa yang dia dengar itu gitu. Okay. Her Spanish, bahasa Spanyolnya bagus, but not very good, tapi tidak terlalu bagus. Nah, ini saya terjemahkan jadi bahasa Spanyolnya bagus, atau bisa juga diterjemahkan bahasa Spanyolnya memang bagus, tapi belum cukup bagus. Belum cukup bagus kenapa sih? Tapi tidak terlalu bagus. Saya menerjemahkannya sebagai tapi belum cukup bagus. Karena belum cukup bagus untuk dia bisa mengerti apa yang barusan dia dengar gitu. Dia nggak ngerti ini. Dengerin si seorang wanita nyanyi, dia apa sih, dia tentang apaan sih, dia nggak ngerti gitu. It was the 4th day of their stay in Barcelona. Ini adalah hari 4th day, hari keempat of their stay. It was the 4th day, ini adalah hari keempat of their stay, dari tinggalnya mereka di Barcelona. Saya terjemahkan jadi ini adalah hari keempat mereka berada di Barcelona. Jadi kayaknya segini dulu aja ya. Kita belum masuk ke bagian keduanya, nanti ada lagi. Saya belum nyari dapat gambar-gambarnya juga. Nanti saya akan libatkan lagi gambar-gambarnya sehingga nanti saya menjelaskan akan lebih enak juga gitu. Kalau teman-teman melihat kayak gini, nih kayak tadi narrow street. Kalau ada teman-teman yang bingung, coba cari gambar aja di Google nih, misalnya kayak gini. Narrow street. Jangan nyari gininya tapi lihat gambarnya. Klik. Oh, narrow street. Oh, ini kan banyak nih, gitu kan. Oh, jalanan yang sempit ini akan lebih mudah untuk teman-teman apal deh kalau ngeliat gambar kayak gini. Oh, akan langsung, oh iya ya, narrow street, oh iya. Ketimbang kita cuman kayak saya tulis gini, ketimbang saya tulis begini. Misalnya narrow street sama dengan jalanan sempit. Ini akan lebih ntar juga dikit lagi juga lupa gitu kan. Tapi kalau kita ada kayak gini nih, narrow street, oh ini nih. Narrow street, oh ini. Terus kita lihat lagi di sini. Oh iya ya, jalanan sempit. Kita bisa lebih ngebayangin gitu. Nah, saya rasa sekian dulu untuk penjelasan bagian pertama ini. Ini nanti akan ada 2 penjelasan lagi dari belajar bahasa Inggris melalui cerita bagian 1. Dan saran saya adalah didengar terus gitu. Kayak gini. Jalanan besar dengan kafe-kafe, Gitu kan? Gitu. Dan ditonton penjelasannya sehingga nanti teman-teman, oh maksudnya itu. Oh, tujuan saya adalah membuat kalian mengerti gitu loh. Dan kalau saya ngajar terus kemudian saya ulang-ulang lagi,
itu memang tujuan saya gitu. Ini kok ngajarnya diulang lagi? Ini kok ngajarnya diulang? Karena memang kita belajar itu dari diulang lagi. Kalau saya main sekali, nanti kalian nggak akan mau mengulangnya lagi. Oh, udah ngerasa gue udah bisa nih, ternyata ntar lupa gitu kan. Jadi kita bisa dengan banyak mengulang, ulang lagi sampai akhirnya nempel benar-benar. Nah, saya akan terus sharing audio-audio kayak gini yang saya terjemahkan, dan kemudian saya beri penjelasannya, dan kemudian nanti setelah teman-teman mengerti, ya udah dengerin aja, dengerin terus. Saya rasa sekian dulu untuk penjelasan belajar bahasa Inggris melalui cerita bagian 1 ya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. I'll see you soon. Bye-bye.